Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau atau PDIKM adalah salah satu museum yang berada di Sumatera Barat yang terletak di Kelurahan Silaing Bawah, Kecamatan Parangpanjang Barat, Kota Parangpanjang. Museum ini berisikan berbagai macam informasi mengenai kebudayaan Minangkabau, baik berupa dokumentasi audio maupun visual. Sekedar informasi nih teman-teman, kearifan lokal itu merupakan suatu pengetahuan yang diciptakan leluhur melalui pengalaman yang dipelajari dan teruji untuk mensiasati lingkungan alam dan budayanya untuk hidup dan kehidupan. Sekedar informasi juga nih untuk teman-teman yang berada di luar Sumatera Barat, bahwasannya Rumah Gadang merupakan salah satu rumah adat Indonesia yang menjadi ciri khas Minangkabau, Sumatera Barat. Rumah Gadang memiliki filosofi yang berkaitan dengan alam. Filosofi yang diyakini secara turun-temurun dikenal dengan istilah alam takambang jadi guru. Bahwa semua hal yang dijalani dalam kehidupan ini harus meniru atau mengambil pelajaran dari alam, termasuk saat mendirikan tempat tinggal atau rumah. Selamat datang di Museum Mustadil Arifin, Pusat Dokumentasi Informasi Kebudayaan Minangkabau, Parangpanjang. Nah, ini dia rumah adat Minangkabau, yaitu Rumah Gadang. Rumah Gadang yang saat ini teman-teman saksikan adalah jenis Rumah Gadang Kotopiliang. Apa saja sih kearifan lokal yang terdapat pada Rumah Gadang ini? Mari kita bahas. Berdasarkan bentuknya, Rumah Gadang ini memiliki atap yang berbentuk runcing mirip dengan tanduk kerbau yang memiliki arti simbol kemenangan dan kejayaan saat melawan kerbau dari Raja Jawa. Bentuk runcing dan melengkung pada atap Rumah Gadang ternyata memiliki fungsi khusus, yaitu mempercepat jatuhnya air hujan menuju permukaan tanah. Hal ini membuat usia bangunan Rumah Gadang menjadi tahan lama, karena minim tekanan air dari atas. Ternyata Rumah Gadang mampu bertahan dari ancaman gempa loh. Hal ini karena Rumah Gadang tidak memiliki tiang yang menancap di tanah, serta sambungan kayu tidak menggunakan paku melainkan pasak. Hal ini menjadi alasan mengapa Rumah Gadang tahan terhadap gempa. Selain tahan gempa, Rumah Gadang dengan kolong di bawahnya juga berfungsi untuk menghindari terjangan banjir. Rumah Gadang mampu berdiri kokoh dengan tiang berupa kayu. Uniknya, kayu tersebut berdiri atau bertumpu pada batu dengan permukaan datar. Tiang kayu yang digunakan cukup tinggi, yaitu sekitar 2 meter, yang bertujuan untuk dapat melindungi penghuninya dari serangan hewan liar pada masa itu. Bagian lain dari Rumah Gadang adalah bagian di bawah lantai. Bagian ini disebut kolong dari Rumah Gadang. Kolong Rumah Gadang cukup tinggi dan luas. Kolong ini biasanya dijadikan sebagai gudang alat-alat pertanian atau dijadikan sebagai tempat perempuan bertenun. Seluruh bagian kolong ini ditutupi dengan ruyung yang berkisi-kisi jarang. Rumah Gadang Kotopiliang mempunyai ciri memiliki anjuang atau anjuangan dan serambi atau surambi. Anjungan merupakan tempat terhormat di dalam suatu rumah gadang yang posisinya ditinggikan beberapa sentimeter dari permukaan lantai bangunan. Tiang Rumah Gadang berbanjar dari muka ke belakang atau dari kiri ke kanan. Tiang yang berbanjar dari depan ke belakang menandai lanjar, sedangkan tiang dari kiri ke kanan menandai ruang. Rumah Gadang juga memiliki hiasan berupa ukiran dan ornamen yang sangat artistik. Seluruh bagian dinding Rumah Gadang biasanya diukir dengan beragam motif ukiran. Pada Rumah Gadang Kotopiliang ini menggunakan motif jarek takaka atau jarek takambang yang melambangkan sistem pemerintahan Datuk Katumanggungan atau Lareh Kotopiliang, yaitu menjebak orang yang bersalah atau melanggar hukum untuk membuktikan kesalahannya, barulah kemudian diadili.
Pada rumah gadang, kamar yang ada disesuaikan dengan jumlah perempuan yang ada di dalam anggota keluarga penghuni. Jika perempuan yang telah menikah akan mendapat kamar tersendiri, dan perempuan tua dan anak-anak memperoleh kamar yang letaknya dekat dengan dapur. Dinding kamar pada rumah gadang terbuat dari material potongan anyaman bambu. Pada rumah gadang hanya memiliki satu tangga pada setiap rumah, yakni yang terletak pada setiap depan pintu rumah. Hal tersebut memiliki makna, yakni percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Halaman rumah gadang terdapat 4 jenis rangkiang. Rangkiang pertama yaitu rangkiang si bayau-bayau. Padi yang disimpan pada rangkiang ini nantinya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari anggota keluarga rumah gadang. Jenis rangkiang yang kedua yaitu rangkiang harimau paunyi-koto atau penghuni koto. Rangkiang ini memiliki fungsi untuk pembangunan nagari. Jenis rangkiang yang ketiga yaitu rangkiang si tangguang lapa atau si tenggang lapa. Rangkiang ini digunakan untuk menyimpan padi cadangan yang akan dipakai di musim paceklik. Jenis rangkiang yang keempat yaitu rangkiang si tinjau lawi. Rangkiang ini digunakan untuk menyimpan padi yang akan digunakan untuk hal-hal yang berkaitan dengan upacara adat. Selain itu, pada rumah gadang ini juga terdapat bangunan yang diberi nama rumah tabuah. Rumah tabuah merupakan bangunan yang digunakan untuk tempat melindungi tabuah atau beduk yang dimiliki rumah gadang. Tabuah umumnya dibunyikan untuk menandakan masuknya waktu sholat dan menandakan adanya kejadian dalam suatu negari. Pembahasan kita kali ini cukup menarik bukan? Mari sama-sama lestarikan dan cintai kebudayaan. Semoga dari apa yang sudah dijelaskan tadi dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua, serta menambah kecintaan kita pada ranah Minang. See you in next video. Bye-bye.